lupa subscribe YouTube channel Jogja Berkabar dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Terima kasih. Kalau titik yang kedua tadi, kita adalah mengunjungi tempat pemakaman atau pesariannya Lurah Tambak Romo yang pertama setelah zaman Kadembangan. Nah, itu namanya Eyang Sosentono, Lurah Sosentono, itu namanya yang di sana. Kemudian sebelum Ki Lurah Sosentono itu disarekke atau dimakamkan di situ itu sudah ada makam seseorang yang tidak dikenal. Nah, menurut sejarah dan keterangan para sesepuh di wilayah Tambak Romo dan Kalurahan Tambak Romo pada umumnya, makam yang ada di situ itu disebut Eyang atau Mbah Pakel. Mereka menyebutnya seperti itu. Jadi bila ada orang ziarah ke situ menyebutnya adalah Mbah Pakel atau Ki Ageng Pakel. Selain itu, memang tempat sekitar pemakaman itu, pemakaman khusus itu adalah dulu pernah ditumbuhi pohon pakel yang besar. Nah, menurut pendapat saya atau analisa saya pribadi setelah menerima keterangan dari para sesepuh tadi, tempat ini dikatakan alas pakel itu kemungkinan karena di situ banyak ditumbuhi pohon pakel. Ada kemungkinan juga karena ada pawongan yang keli atau terhanyut oleh aliran sungai di sebelahnya itu, kemudian meninggal dan dimakamkan di situ di tanah hak milik Ki Lurah Sosentono. Itu. Sehingga sampai sekarang disebut Ki Lurah Sosentono. Nah, setelah Ki Lurah Sosentono, lurah berikutnya adalah Lurah Sastro Swarjo yang tempatnya juga berada di sekitaran Pakel, ya, sekitaran ladang Pakel yang tadi juga sudah kita kunjungi. Itu adalah makam lurah yang kedua. Nah, dengan keadaan semacam ini, saya selaku Ketua Kalurahan Budaya Tambak Romo pada saat ini, setelah kami menelusuri dan sebelum Mas Hari datang ke sini, saya juga sudah berpikir mengapa makam-makam para lurah yang terdahulu ini belum diperhatikan oleh baik sedikitnya pemerintah kalurahan ataupun dari pemerintah Kapanewon dan kabupaten. Maka dengan adanya keistimewaan Yogyakarta ini, kami mempunyai cita-cita atau berharap mudah-mudahan dengan adanya dana keistimewaan nanti tempat itu bisa kita bangun jalan menuju ke tempat pemakaman lurah pertama Tambak Romo yang kemudian nantinya bisa kita kembangkan menjadi wisata ziarah atau wisata religius semacam itu.
Ini cita-cita saya selaku Ketua Kaluran Budaya. Namun ini semua belum saya sampaikan kepada pemerintah Kaluran Tambak Romo, terlebih kepada pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Semoga dengan adanya paparan yang kami sampaikan nanti, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ataupun Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengikuti atau melihat dan mendengarkan apa yang kami sampaikan, sehingga dengan tanpa berbagai macam persyaratan, niat baik saya ini untuk menghormati para leluhur kita yang membuat dan mengembangkan Kaluran Tambak Romo ini awal, yang berjuang lebih awal demi anak cucu yang sekarang ini bisa diakomodir. Itu harapan saya, Mas, untuk tempat pemakaman lurah pertama Tambak Romo dan kedua. Kalau lurah-lurah yang berikutnya itu berada di Padukuhan Tukluk, termasuk Pak Lurah Wasitorjo. Kalau Pak Paiman tidak di Pak Lurah Paiman, setelah Mbah Sastro Swarjo tadi setelah Mbah Wasitorjo ini tidak dimakamkan di sini. Kalau Mbah Wasitorjo di sini di Padukuhan Jamindawi makamnya. Kalau Pak Paiman itu di Wonosari karena dia penduduk asli Wonosari. Kemudian setelah itu adalah Bapak Satin dan Bapak Dr. Andes Marsiono maupun Ki Demang Kertopawiro ini berada di pemakaman Tukluk, perbatasan antara Tukluk dan Jimbaran. Itu tempatnya.